Oke, nah mau tahu nih kepo nih aku Zyrex itu kenapa dinamainnya Zyrex ya bro ya? Ini juga lumayan juga kan ya kan untuk produk lokal biasanya namanya itu bener-bener melokal banget biasa namanya kayak seperti mungkin namanya Gatot atau enggak Nusantara. Apa Ya, Zyrex nih ya. bro? Ya, waktu itu sempat ada teman yang tanya juga sama founder kami gitu kan, sama Pak Timothy gitu kan, Pak kenapa sih namanya Zarex? Hmm. Udah gitu ada Z, ada Y, ada X-nya lagi gitu kan, di mana hurufnya jarang dipakai buat brand-brand Iya. gitu kan. Pak Timothy sendiri bilang waktu tahun 96 ya gitu kan, kata-kata Rex itu lagi ngetren-ngetrennya di grup ya kan, sesuatu yang besar, sesuatu yang booming, sesuatu yang wah, mungkin juga karena adanya film Jurassic Park dulu T-Rex gitu kan, ya kan, sesuatu yang kuat, sesuatu yang strong, yang wah, yang bombastis gitu. Akhirnya si Pak Timothy ini terinspirasi, terilhami dan keluarlah jadilah namanya Zyrex gitu, dan PT-nya namanya Zyrex itu Mandiri Buana gitu. Nah, juga saya kan juga tadi itu baru habis dari minimarket lah ya, bro. Nah, Ya, lihat tadi emang wah laptopnya ini pakai Zyrex nih kayak komputernya, PC-nya semua gitu. Nah, berarti yang tadi bro bilang itu untuk B2B-nya gitu, apakah berarti ke minimarket atau ke siapa lagi nih B2B-nya nih klien-kliennya? eh, karena gini, produk Zyrex sendiri ya, khususnya Hmm. mini PC dan laptop Zyrex itu bisa dibilang kualitasnya itu bagus banget, Drew. Kita bisa tes sendiri, kita bisa riset sendiri, khususnya untuk cuaca dan iklim atau kondisi seperti di Indonesia yang tropis, mungkin yang banyak debu atau mungkin juga yang agak panas gitu ya Hmm. cuacanya ya. Nah, banyak klien-klien B2B kita itu dari A sampai Z, mereka warehouse, mereka mungkin kayak Andrew lihat di minimarket, juga banyak di plantation dan lain-lain. Nah, Zarex ini tahan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Akhirnya kita banyak sekali klien-klien B2B yang cukup besar, bahkan manufaktur-manufaktur juga pakai Zarex, gitu kan? Sehingga produk Zarex ini cukup kuat di B2B, khususnya untuk seperti operasionalnya mereka lah, kita bisa bilang lagi. Itu mungkin kayak Andrew hari ini tadi ke supermarket gitu kan, ke salah satu Ya. supermarket, mungkin ngeliat posnya, ngeliat kiosnya atau PC-nya itu pasti ada brandnya Zarex Iya, gitu ya. selalu Zyrex liatinnya sih. Zarex ya. Iya. Nah, kalau gitu, tapi kan kita bisa melihat kalau kalau kita nyambungin dengan pergerakan saham juga untuk Zyrex ya. Nah, seperti yang kita lihat tadi kan emang Zyrex tuh kemarin emang lumayan ya naiknya ya. Itu lumayan gainer juga ya, 6% ya. Nah, tapi Yes. kan iya, tapi kan emang kalau kita melihat secara major trend tuh Zyrex ini masih masih kurang ya bro ya, masih sideways ya. Nah, bakal apalagi dengan keuangan fundament dengan report laporannya itu bagus tapi harganya itu kayak malah cenderung sideways, bakal ada corporate action gak sih untuk tahun ini? Ya, mengenai corporate action untuk tahun ini sih belum, ya. Tahun ini belum. Kemungkinan tahun depan mungkin ada corporate action, ya kan. Makanya dari itu secara fundamental mungkin cukup oke, dan momentumnya, Andrew, ya kan. Cara saat ini juga cukup oke, sangat oke momentumnya, gitu kan. Terus kalau bisa dibilang, kita bilang harga sahamnya juga masih, Andrew bilang tadi sideways sideways aja ya kan. Nah teman-teman, it could be a choice, ya, itu bisa menjadi sebuah pilihan lah Zarex. Saya rasa seperti itu sih, Bro. Ah, oke. Nah, tapi kan Zyrex yang kita tahu kan emang perusahaan untuk merakit ya, untuk hardware ya, untuk itu. Nah, Ya, kepikiran nggak sih Zyrex untuk merambah ke dunia software, bro? Kan uh, ada ya oh, marketing khusus gitu. khusus khusus live MNC nih, keren nih ya. Ada, kita spill ya, ada, kita punya visi untuk sebagai pelengkap dari bisnis Zarex itu sendiri. Nature Business Direction seperti kita ketahui hardware teknologi company ya, hardware perakitan laptop dan lain-lain. Nah untuk softwarenya kita ada visi ke sana, mungkin ya nggak dalam waktu dekat juga sih, kurang lebih 1-2 tahun ini, ya kan.
Zarex akan merambah ke area-area software, bro Andrew. Oke, dan juga kan ya, kan baru aja tadi bro bilang kan yang si Zyrex juga baru bikin setup box ya itu ya untuk TV digital ya. Yes. Iya. Untuk TV digital ini apakah termasuk juga dari proyek pemerintah ya, bro? Atau ini terpisah dari proyek pemerintah yang bagi-bagikan kepada yang orang-orang sekolah atau gitu secara gratis? So far untuk set-top box sendiri kita masih mendukung program pemerintah dulu karena itu juga menjadi agenda yang diutamakan ya untuk bagi pemerintah itu sendiri. Jadi Zarex ini bisa dikatakan selalu available lah untuk pemerintah Indonesia dan juga masyarakat Indonesia khususnya untuk mendukung program-program teknologi atau digitalisasi seperti itu. Oke. Jadi ya Bro Yos mau nanya nih, Yes. sekarang kan memang masih rada susah ya untuk mencari produk Zyrex, kecuali kan emang kalau lihat di minimarket yang tadi bilang kayak di minimarket atau enggak tempat parkir. Nah, kan kalau kita mau beli produk Zyrex itu di mana ya? Kayak yang gampang gitu biar orang bisa mau lihat-lihat gitu. Sebenarnya beli produk Zyrex itu udah banyak tersebar dimanapun, bro. Mungkin kayak di mall-mall yang banyak jual laptop atau jual komputer gitu kan. Itu ada banyak produk Zyrex juga bagi teman-teman yang mau bisa beli Zyrex. Atau kita juga banyak yang ada official store juga di Tokopedia, bisa tanya-tanya langsung sama admin kita ke sana. Nanti tinggal disesuaikan teman-teman daerah mana. Nah, kita akan punya tim reseller di daerah tersebut, jadi teman-teman nggak jauh dari Jakarta, barang yang gitu terus. Kita udah punya distributor sendiri, gitu. Oke, dan kalau gitu Zyrex kan kedepannya itu ada kepikiran nggak sih untuk mengekspor produknya ke luar negeri, bro? Untuk saat ini penyerapannya masih banyak, ya kan? Kita bisa bilang mungkin 3 tahun lagi, 2-3 tahun lagi kita akan mulai merambah lah. Khususnya ASEAN, dekat-dekat dulu lah, bro. Dan Zyrex itu produksinya itu manufacture-nya di mana ya bro ya kalau boleh tahu? Assemble-nya? Iya, semuanya gitu, para pembuatan manufacture semuanya. Oh, I see. Dan Zyrex sendiri secara produksi itu masih human labor, human intensive. Jadi masih 100% human intensive, human labor ya. Masih labor gitu. Kenapa? Ini banyak faktor. Terus satu, karena Zyrex juga memiliki TKDN yang tinggi. Labor tersebut juga masuk dalam rumusan TKDN Zyrex, kandungan TKDN Zyrex ya kan. Yang kedua, kita juga mau jadi dampak yang baik bagi lingkungan sekitar kita, khususnya simpelnya bagi daerah Jakarta lah untuk penyerapan tenaga kerja, ya kan. Yang ketiga juga labor intensif ini cost wise bagi saya sendiri karena ketika ordernya banyak itu kita outsource dulu untuk labornya gitu. Nah ketika ordernya mungkin biasa aja nggak terlalu banyak gitu kan dengan nominalnya masih bisa kita handle, nah itu kita bisa mengefisienkan atau mengoptimalkan labor yang full time atau yang ada gitu sih. Oke. Nah kalau gitu Zyrex tuh kemarin tuh pas pandemi itu bagaimana sih bro kinerjanya gitu kalau boleh tahu? Kan kita tahu kan pandemi kan emang merusak ya, mengacaukan bisnis juga di Indonesia ya, kayak pendapatan kayak Bapak Emitan juga menurun karena COVID, karena kan masih WFH juga ya. Nah untuk Zyrex sendiri itu bagaimana ya? Ini dia perusahaan teknologi itu ya waktu pandemi kemarin. Pandemi ya kita bisa diomong atau bisa dibilang blessing in disguise gitu kan. Dari segi health mungkin it was a bad condition, kondisi yang kita tidak inginkan gitu kan. Tapi dari segi teknologi ada percepatan digitalisasi yang dilakukan dari seluruh lini, baik dari B2B, baik itu dari B2G maupun B2C. Contohnya seperti hari ini aja kita punya webinar melalui live Instagram, melalui Zoom, ya kan? Kalau kita nggak punya hardware atau perangkatnya itu agak sulit juga, ya kan? Maka dari itu kinerja Zyrex pada saat pandemi
eh, tanda kutip ya, cukup bisa menjadi angin segar bagi kami gitu sih bro. Karena jadi banyak orang yang beli laptop gitu aja bro. Tapi kan manufacturer laptopnya juga bukan WFH juga ya. Pasti kan Nggak orang WFH. nggak WFH kirim-kiriman. Khususnya untuk manufacturer atau factory kami sih, kita melakukan protokol prokes yang ketat di situ ya. Masker dan juga di rolling teman-teman, bukan berjarak, itu penting banget dari satu line ke yang lain-lainnya gitu. Jadi mereka juga tetap bisa beroperasi sesuai dengan izin juga pastinya kemarin ya kan, dikeluarkan izin bagi Zyrex gitu kan, dan juga prokes yang ketat di tempat kami gitu sih. Oke, nah bro kan COVID tuh kemarin kan juga pengaruh juga ke logistik ya, lumayan kan. Nah kemarin tuh Zyrex tuh bagaimana sih mengatasi masalah logistik ini seperti container shortage gitu dan lain-lain? Ya, Zyrex sendiri kan untuk mengatasi supply chain yang terhambat kayak kemarin yang logistik lah ya, cukup terhambat karena pandemi. Pertama dari bahan-bahan perakitan kami ya kan, yang tadi sempat di-mention, kita nggak pernah yang terlalu mepet, selalu kita spare, tapi spare kita juga terforecast ya, jadi nggak spare yang berlebih gitu kan, sehingga ketika terjadi shortage logistik seperti kemarin saat pandemi, masalah supply kita, we don't have really that problem sih bro, gitu ya kan. Paling mungkin cost dari logistik yang barang-barang nyusulnya aja mungkin agak sedikit lebih mahal daripada biasanya. Itu aja sih. Oke bro, sekarang kita udah mulai masuk segmen Q&A ya. Sure. Iya, tadi thank you udah jawabin pertanyaan gue juga. Iya. Nah, sekarang silakan teman-teman MNCS kalau yang mau nanya, mungkin ada pertanyaan pada Zyrex ini, mungkin mau minta laptop juga boleh sama saya. Siapa tahu pertanyaan bagus dapat laptop ya, bro. Nah, mau nanya, sekarang kita coba jawab pertanyaan dari ini ya, sobat-sobat MNCS ya. Oke, pertanyaan pertama nih, ada sobat MNCers nanya nih, wah ini lumayan deep juga nih. Kan kita tahu kan, kan Zyrex itu memang manufakturnya itu masih impor ya semua bahan-bahannya kan ya. Nah, bagaimana Zyrex ini mengantisipasi kenaikan nilai tukar USD terhadap rupiah sih, dan mengendalikan margin-marginnya? Nah itu dia, yang tadi dibilang, karena kan bahan-bahannya masih impor ya kebanyakan, betul kan? Dengan gejolak adanya global seperti ini ya kan, kita ngomong dulu deh simple dari masalah bahan. Kalau bahan kita udah kehabisan, terus tiba-tiba kita order mendadak pun, supplier juga mungkin mereka produksi atau supply ke klien mereka yang lainnya gitu kan. That's why Zyrex ya kan, di Jakarta, di tempat Zyrex teman-teman boleh datang ya kan, boleh lihat bahwa bahan-bahan untuk perakitan Zyrex sendiri tidak pernah mepet stoknya dulu. Jadi kita selalu spare, sehingga ketika terjadi pergejolakan nilai tukar rupiah ya kan, atau pergejolakan ekonomi global seperti ini, kita masih punya forecast produk-produk yang masih bisa diproduksi dari, bisa dikatakan, harga kemarin gitulah bro. Jadi untuk mengantisipasinya kita udah banyak mapping sih sebenarnya dulu. Gitu. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya ini ada nanya nih, kayak ada yang tahun depan Zyrex bagi dividen lagi nggak nih? Wah, teman-teman Zyrex bagi dividen lagi nggak nih? Pastinya Zyrex akan hadir terus bagi masyarakat Indonesia, terlebih sahamnya ya kan. Kita secara manajemen Zyrex selalu transparan, kita bisa ditemuin kapanpun ya kan. Kita lokal brand, lokal company, isinya juga orang-orang Indonesia semua di kantornya gitu kan. Jadi perusahaannya juga bisa dimiliki sama investor-investor di seluruh Indonesia itu gitu. Untuk tahun depan bagi dividen saat ini dengan apa yang tercermin, saya bisa katakan 60-70% yes nih. Gitu terus. Oke. Nah, the next question nih Bro Yos, nih mau nanya nih,
industri ini nih apa sih laptop ini prospeknya seperti apa sih? Apakah memiliki prospek menarik untuk tahun ini sampai tahun-tahun ke depannya? Iya, untuk industri laptop ya, kita Ya, bicara mungkin tidak hanya laptop sendiri ya, kita bicara tentang hardware teknologi, ya kan? Kalau kita punya software tetapi tidak didukung dengan hardware yang memadai, kita nggak bisa beroperasi juga, ya kan? Maka dari itu, industri laptop atau industri hardware teknologi ke depannya pasti akan mengalami pertumbuhan yang signifikan, ya kan? Dengan perkembangan software-software yang terus berkembang. Contoh misalkan kita ngomong saat ini seperti metaverse, ya kan? Seperti itu. Nah, metaverse sendiri harus didukung dengan VR, Google VR yang memadai.